kita bisa menerasafin apa yang kita lakukan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sebenarnya Pak, Ramadan ini momentum yang paling tepat buat kita untuk tazkiyah secara keseluruhan. Asal puasa yang kita lakukan, adab-adabnya kita jaga, kemudian Qur'annya tiap hari kita baca, subuhnya tepat waktu ke masjid seperti ini, itu sudah salah satu tazkiyah nufus. Bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, di habitat orang yang baik-baik itu. Kemudian doa juga penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ini akan panjang pembahasannya ini. Nanti kita akan bahas berbicara tentang macam-macam hati dalam Al-Qur'an. Ada qalbun salim, sahih, qalbun, hati yang sehat. Ini juga bagaimana contoh hati yang sehat itu, sehingga nanti kita bisa meraba-raba di mana posisi kita. Nanti ada qalbun mayyit, kebalikannya, hati yang sudah mati. Ini tentunya hatinya orang kafir dan hatinya orang munafik. Tapi di antara hidup dan mati itu ada namanya qalbun marid, hati yang marid, sakit, Pak. Walaupun sakitnya nanti sesuai dengan kadar bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh, dalam hati kita ini. Kalau virusnya virus flu, ya, itu gampang kan ya, bawa tidur saja yang banyak, minum yang banyak, insyaallah sembuh. Ya, nanti ada juga penyakit hati yang ringan seperti itu. Ya, insyaallah dengan istighfar, berwudu, sering berwudu, sholat tepat waktu, gugur dengan sendirinya dosa itu insyaallah. Nanti banyak sekali hadis-hadis Nabi menceritakan seperti itu, bahwa as-salah ila salat, kemudian Jum'ah ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, yukaffir fima bainahunna. Itu akan mampu menghapus dosa di antara keduanya ini. Asal ketika kita melaksanakan betul-betul karena Allah dan ikhlas karena Allah. Itu kalau penyakitnya penyakit ringan. Cuma nanti ringan kalau dibiarkan juga akan berbahaya juga ya. Dibiarkan sebab kata Nabi, la shaghirata ma'al israr, enggak ada dosa kecil kalau kemudian dilaksanakan terus menerus. Tahu pasir Pak, kecil kan, tumpuk-tumpuk kan ini jadi apa? Menggunung juga. Wah, itu juga berbahaya, bisa memendam orang juga itu, bisa membunuh orang juga itu pasir yang menggunung seperti itu. Nah, nanti ada ya penyakit hati yang sedang, yang repot kalau sudah kritis, kayak liver kalau di fisik gitu ya, liver atau kanker, itu nggak bisa dengan istighfar gitu. Nggak cukup dengan istighfar, harus datang ke dokter spesialis itu kan, harus di kemo, harus di kemoterapi. Iya, nggak, itu pun juga belum tentu juga kan apa? Disembuhkan gitu. Ya kita kalau kemudian sudah terlambat, ya minimal endingnya itu husnul khatimah, itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Itu semua ada tahapan-tahapannya. Pak, kita masih baru masuk di mukaddimah tentang tazkiyatun nufus ini. Nanti kita akan bicara tentang rinci hati yang sakit, hati yang mati dan hati yang sehat, bagaimana kriterianya. Nanti juga kita akan bicara tentang racun hati. Ada racun hati juga Pak. Racun itu kalau masuk ke kita maksiat ini meracuni hati kita betul. Ya, baru setelah itu kita akan bahas bagaimana menghidupkan hati. Ya, itu salah satunya yang saya katakan tadi itu istiqomah, baca Quran, istiqomah zikir. Zikirnya pun hati-hati, kadang banyak zikir kemudian membuat hati kita semakin keruh gitu. Ini semua akan kita bahas detail masalah ini. Insyaallah, sabar, ikutin saja tiap pagi di sini, ajak gitu. Ya, bahwa baik tapi yang kayak teman-teman ini kita baik tapi teman yang lain nggak baik gitu. Ini tarikannya kuat-kuatan nanti itu nanti. Antara ashabul yamin dengan ashabul yasar. Betul, pengaruh pergaulan sampai dimasukkan pada racun hati yang keempat. Insyaallah kita bahas masalah insyaallah. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup. Ini Mas Agus mau nanya biasanya. Cukup. Simpan. Mas Agus.
cukup kamu ngantor ya. Saudara apa nggak dokter? Tutup aja. Iya. Ada siangnya dari jam 6 ya. So, baik. Tutup. Iya. Kalau begitu kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.